hubungannya masuk dalam kategori zina sepanjang dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasakh hukumnya, kalau diketahui dia harus dipisahkan. Ya. Kalau perempuan, hati-hati. Bahasa Qur'annya wala tunkihu, jangan dinikahkan. Sebab memang ada fatwa juga lah, ini fatwa dari kaum muslimin yang aneh ini, yang membahayakan nih. Ini fatwa ini sebenarnya dia pemecah belah umat itu. Dia mengatakan nggak apa-apa nikah beda agama, nggak apa-apa. Bahkan ada kalimat yang mengatakan nggak boleh, dia tuh udah sempit pandang. Oh, dia yang sempit kok. Berkaitan dengan ahlul kitab berbeda karena memang muamalahnya berbeda. Itu halal untuk dinikahin dengan catatan kalian memberikan mahar kepada mereka. Saya ingin menanyakan apa hukumnya nikah beda agama? Pada saat beliau diutus jadi nabi, beliau sempat memisahkan antara Zainab, anak beliau radhiyallahu anha, dengan suaminya As bin Abi As. Karena As bin Abi As sudah mau masuk Islam, dipisah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari berbagai macam bala dan juga penyakit. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa kembali bersama kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah kami kumpulkan dalam video ini. Baik, untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum nikah beda agama. Dalam Islam ini nikah beda agama ini diperbolehkan ataukah tidak, artinya sah atau tidak nikahnya. Mari kita bahas bersama ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini, bagaimana hukumnya menikah beda agama. Baik, yang pertama kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum nikah beda agama ya? Bagaimana hukumnya bila seorang laki-laki menikahi Nasrani, maksudnya perempuan non-muslim? Apakah perkara ini sah? Apakah dia melakukan hubungan tidak atau berzina? Baik. Bagaimana dengan Nabi Nuh, Nabi Lut dan Asia, istrinya Fir'aun? Baik. Mari kita lihat, ini pertanyaan bagus sekali dan dikomparasikan dengan kisah yang berbeda dan kias yang berbeda. Pertama, larangan menikah beda agama itu jelas sekali. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221, posisi paling kiri, paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 221. Oke. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Ulaika yad'una ila an-nar. Ulaika yad'una ila an-nar. Allahu akbar. Wala tankihul musyrikat, jelas, dan jangan pernah nikahi perempuan yang musyrik. Jadi nggak boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik, itu nggak boleh, haram hukumnya. Laknya nahyi di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian, mana yang musyrik itu apa musyrik? Menyekutukan Allah kan? Ya, menyekutukan Allah. Ya, bagaimana dengan orang yang mengatakan Tuhan itu ada bapaknya, ada anaknya, ya kan? Tuhan itu tiga, Tuhan itu bersyirikat. Itu yang paling musyrik luar biasa. Itu kezaliman terbesar. Inna syirka la zulmun azim, kan? Makanya kata Ibnu Abbas, tidak ada kemusyrikan paling besar, kezaliman paling besar di samping yang mengatakan Tuhan punya anak. Oke. Jadi kita langsung bisa jawab saja bahwa seseorang yang menikah dia dalam keadaan muslim, sudah tahu dalam keadaan muslim, kan? Kemudian dia menikahi hal yang dilarang di Quran, maka hukumnya maksiat. Di pernikahannya dipandang sebagai pernikahan yang maksiat, hubungannya masuk dalam kategori zina sepanjang dia tidak bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fasakh hukumnya, kalau diketahui dia harus dipisahkan. Ya. Kalau perempuan, hati-hati. Bahasa Qur'annya wala tunkihu, jangan dinikahkan. Artinya kalau ada anak perempuan menikah dengan non-muslim, kemudian terjadi pernikahan, bahkan bapaknya yang menikahkan, misal, atau riba saja, itu bukan cuma anaknya yang dosa, orang tuanya ikut dosa. Ikut dosa. Karena beban dari perempuan itu yang menikahkan walinya. Jelas ya? Itu walinya, hati-hati ya, hati-hati. Baik, itu dia penjelasan Ustadz Adi Hidayat mengenai hukum menikah beda agama, sudah beliau jelaskan tadi. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum menikah beda agama.
Kalau seandainya ada seorang muslim mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang wanita muslimah menikah dengan seorang laki-laki yang tidak muslim. Mestinya kan sama kasusnya, kenapa kok jadi heboh? Misalnya dia, wow caci itu adalah tidak tolerir dan sebagainya. Ini banyak orang yang cara berpikirnya itu salah. Itu haknya dia menjaga keluarganya, apalagi keluarga besar kaum muslimin. Belum lagi itu adalah rambu-rambu agama. Kalau sudah tujuannya jelek, mengacak-ngacak agama, tujuannya mengadu antara Islam dengan Nasrani, sehingga mungkin begini loh ya, pengadu domba itu begini contoh. Ada seorang Nasrani. Seorang Nasrani, anak perempuannya menikah dengan orang Buddha. Tak taunya orang Buddhanya melarang. Langsung kita mengatakan, Buddha tidak tolerir. Saya pemecah belah umat. Saya ini yang mengatakan tidak tolerir, pemecah belah umat. Biarkan orang Buddha menjaga anak-anaknya, kok sah-sah saja. Ini penjahat-penjahat halus, sok gayanya sih tolerir dia. Merusak orang mempertahankan haknya. Prinsipnya dianggap tidak tolerir. Ini penjahat kalau saya mengatakan orang Hindu nggak tolerir, masa anak perempuannya dinikahi agama beda saja, saya nggak benar dong. Ini banyak orang-orang aneh ini. Jadi yang salah malah dianggap benar. Jika ada seorang dengan agama yang mempertahankan cara pernikahan sesuai dengan agamanya, sah dong, hargai dong. Sama orang Muslim juga demikian. Dikatakan seorang muslimah tidak diperkenankan menikah dengan non-muslim, sah dong, tidak ada masalah. Sama kasusnya, mestinya memandang mereka menghargai dong. Ini adalah masalah agama, jangan dianggap tak tolerir dan sebagainya. Bahkan dikatakan Islam, kalau laki-laki muslim menikah dengan non-muslim, dari wanita non-muslim, ada diperkenankan. Tentu ada aturan-aturannya, seperti mazhab Syafi'i ketat sekali, aturan harus Nasrani ahli kitab yang asli dari usul-usulnya. Tentu dalam mazhab Syafi'i nggak mungkin diterapkan. Tapi mazhab Malik mengatakan ini gampang kalau laki. Tapi pun tujuannya apa dibalik itu semuanya? Kalau dikembali kepada tujuanmu pernikahan untuk apa, wahai hamba Allah? Hei saudaraku yang Kristiani, hei saudaraku yang Buddhis, hei saudaraku yang Hinduis, hei saudaraku yang Muslim, di saat menikah tujuanmu apa? Kan ingin ada kebersamaan. Dengan keyakinan kita ingin bahagia di dunia dan akhirat. Kan begitu. Mestinya itu yang perlu didukung. Bukan sekarang ini kalau ada orang mengatakan menikah beda agama salah. Wah ini enggak tolerir. Jadi harus pakai menikah beda agama. Hei saudaraku yang saya cintai. Kalau anda punya anak perempuan yang sangat baik menurut anda, nggak harus kok, biarpun anda kenalan baik dengan saya, besanan sama saya, nggak harus kok. Anda berhak mengatakan saya mau besanan dengan Buya, nggak ada masalah, haknya anda kok. Tapi kenapa kok seolah maksa? Wah, besanan kok nggak mau, itu aja nggak mau, nggak boleh. Kok jadi salah mengukur toleransi dan bukan toleransi. Jadi dalam Islam, saya masuk ranah agama saya, wilayah Islam. Wanita muslimah, wahai saudaraku yang saya cintai, dari saudaraku yang muslimah, ahli surga. Insya Allah, pernikahanmu dengan orang di luar Islam, pernikahan tidak sah. Tapi alhamdulillah masih ada iman di dalam hatimu. Semoga masih selamat. Tapi ingat, ini tidak sah. Segera berpikir bagaimana agar menjadi sah. Yaitu bagaimana? Semoga yang sudah terlanjur menikah, semoga suamimu segera mendapat petunjuk, segera masuk Islam. Yang jelas tidak sah, harus begitu dong. Tapi di saat kita mengatakan tidak sah, nggak perlu orang beragama lain marah-marah, ini nggak tolerir. Apalagi orang satu agama, aneh banget. Ini kan masalah ranah agama dan begitu hukumnya. Tidak sah ya. Kemudian juga di saat sudah terlanjur menikah seperti itu gimana? Ya kita beri pemahaman dong. Bukan dicaci maki juga loh. Kadang ada di antara mereka yang nggak mengerti, dipikir sama. Sebab memang ada fatwa juga lah, ini fatwa dari kaum muslimin yang aneh ini, yang membahayakan nih. Ini fatwa ini sebenarnya dia pemecah belah umat itu. Dia mengatakan nggak apa-apa nikah beda agama, nggak apa-apa. Bahkan ada kalimat yang mengatakan nggak boleh, dia tuh udah sempit pandang. Oh dia yang sempit kok. Dia yang salah menyalahkan orang lain, ini ada. Jadi gara fatwa-fatwa macam ini. Jadi banyak orang yang menikah antar agama itu karena mereka ketidakmengertiannya. Gara-gara fatwa salah tahun 98. Fatwa salah tahun 98 kalau tidak salah. Itu mengatakan menikah beda agama adalah boleh dan sebagainya. Masya Allah, na'udzubillah. Dengan dalil-dalil yang unik juga, lucu. Beda agama maksudnya muslimah menikah dengan non-muslim. Bukan muslim menikah dan muslim ya. Muslimah dan muslim katakan boleh. Jelas tidak boleh. Selesai. Baik, itu dia penjelasan dari Buya Yahya mengenai hukum menikah beda agama. Sudah beliau jelaskan dengan detail. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum nikah beda agama.
Di dalam agama kita aturan sudah jelas. Allah mengatakan wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Enggak sampai beriman. Wala amanatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik yang cantik dan mengagumkan. Allah juga mengatakan wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan menikahkan putri kalian dengan orang-orang musyrikin sampai mereka beriman. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik yang menakjubkan kalian. Ini bicara orang-orang musyrikin. Berkaitan dengan ahlul kitab berbeda karena memang muamalahnya berbeda. Ahlul kitab. Bagaimana dalam Al-Quranul Karim ada panggilan-panggilan ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Kemudian ada surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ada ahli kitab dan ada orang musyrik. Di ayat Al-Maidah ini berkaitan dengan orang-orang ahlul kitab. Allah Azza wa Jalla mengatakan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Allah katakan orang-orang muhsan, orang-orang yang menjaga kehormatan dirinya dari orang-orang beriman, dan orang-orang dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya dari mereka yang dikasih kitab, itu halal untuk dinikahin dengan catatan kalian memberikan mahar kepada mereka. Muhsinin, ini tujuannya untuk menjaga kehormatan diri. Tujuannya bukan berzina, tujuannya bukan kumpul kerbau, enggak. Tujuannya menikah. Yang pertama perlu ditetapkan siapa ahlul kitab itu. Ahlul kitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Mungkin ada yang mengatakan itu Ustaz, ini bicara laki-laki muslim menikahin perempuan non muslim, ahlul kitab. Tapi kalau muslimah nggak boleh nikah sama non muslim, batal pernikahannya, tidak sah. Kalau perempuan yang Islam, yang diperbolehkan di ayat ini laki-laki muslim menikahi wanita ahlul kitab. Ahlul kitab itu dari sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini ya Yahudi dan Nasara yang agamanya sudah menyimpang. Karena ada yang mengatakan Ustaz itu mungkin untuk ahlul kitab waktu di masa Nabi SAW. Di masa Nabi SAW ahlul kitab itu sudah menyimpang. Maka ada ayat yang mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Telah kafir orang yang mengatakan Allah itu oknum ketiga dari tiga oknum. Trinitas. Udah ada. Pada masa itu udah seperti itu. Yahudi udah menyimpang. Tapi dihalalkan. Kalau bicara bagaimana pernikahannya, ya pernikahannya sesuai. Adanya wali, buat itu perempuan. Kemudian adanya dua saksi. Kemudian ada orang tua yang non-muslim nggak bisa jadi wali untuk anaknya yang muslimah. Tapi ahlul kitab mereka orang kafir, anaknya juga kafir. Maka pernikahan itu butuh wali, butuh saksi, dua saksi dan mahar. Sah. Akan tetapi ingat, ini tidak dianjurkan. tidak dianjurkan ya. Karena Nabi SAW menganjurkan agar kita memilih wanita yang agamanya baik. Fadfar bidatid din taribat yadak. Engkau beruntunglah dengan memilih wanita yang agamanya baik. Kau selamat hidupmu. Jadi bicara halal bukan dianjurkan. Kenapa? Ketika seorang muslim menikahi non-muslimah, maka ingat tanggung jawabmu mendidik anak-anakmu. Seorang suami diperintahkan untuk memilih madrasah buat anak-anaknya. Kalau ternyata madrasahnya non-muslim, kira-kira apakah ibu itu akan mengajarkan Islam kepada anak-anaknya? Anak itu fitrah. Lahir dia di atas fitrah la ilaha illallah. Yang merubah dia jadi Nasrani, Yahudi, Majusi orang tuanya. Maka bagi yang menikahi Alkitab, wanita Alkitab, dia harus siap-siap menjalankan tugasnya lebih berat lagi.
yaitu mengajari anak-anaknya tentang Allah Azza wa Jalla. Dan dia juga diperintahkan untuk mendakwain istrinya. Tapi kalau istrinya sampai mati tetap Nasara, dia nggak dosa karena Allah menghalalkan. Namun memang ada pendapat sahabat yang melarang. Seperti riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, apakah ada kesyirikan yang lebih buruk daripada orang yang mengatakan Tuhanku tiga? Maka Abdullah bin Abbas termasuk yang memandang nggak boleh gitu, lebih masuk ke bab musyrikin mereka. Tapi jumhur ulama, jumhur sahabat, dan telah terjadi di masa sahabat, mereka menikah dengan ahli kitab. Hada wallahu a'lam. Baik, itu dia penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengenai hukum nikah beda agama ya. Sudah beliau jelaskan tadi. Selanjutnya kita dengarkan juga penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum nikah beda agama ya. Saya hamba Allah dari Jakarta. Jauh. Saya ingin menanyakan apa hukumnya nikah beda agama? Nikah beda agama zina. Laki-laki yang binimu beda agama zina. Kalau sampai engkau muslimah gara-gara menikah sama beda agama lalu kau murtad, maka neraka jahanam tempatmu. Oleh sebab itu muslimah baliklah, taubat, masuk balik ke dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kau nikah sama dia berapa tahun? Dia udah tua pula, mati cepat. Habis itu kau jadi janda. Ya tapi kaya Pak Ustaz. Iya kalau kau hidup, kalau kau ikut mati juga. Hidup ini singkat saudaraku. Hati-hati, jangan nikahkan. Jaga anak perempuan kita dari program kristenisasi. Anak-anak lajang yang ganteng-ganteng pula yang menikahi dia. Nanti setelah anak dua ditinggalkan, perempuan kita takut karena tak mandiri. Jangan ceraikan bang, jangan bang. Kalau kau mau ikut aku, maka kau mesti ikut murtad. Akhirnya anak murtad, menantu murtad, cucu murtad, 5 sekali murtad. Ini Ustaz ngomong cerita mana? True story. Langsung di hadapan biji mata saya. Di kantor Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ustaz Somad, Ustaz tidak usah ikut rapat. Ustaz ngomong sama jamaah. Saya datangi jamaah. Ada apa makcik? Ada apa pak? Bapak jangan nangis pak. Ibu jangan nangis. Saya ini orangnya hati lembut. Kalau nengok orang nangis nanti saya nangis juga. Ada apa mak? Ada apa bu? Begini Pak Ustadz, saya punya anak gadis. Alhamdulillah. Nikah sama mu'alaf. Alhamdulillah. Setelah anak 3 balik dia. Dan sekarang anak saya takut jadi janda. Akhirnya menantu saya murtad, anak saya murtad, cucu saya murtad. 5-5-nya murtad Ustadz. Baliklah bapak ibu ke rumah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak baca Quran. Kenapa Ustaz tak marah-marah sama dia? Kalau sempat saya marah, kenapa bisa terjadi? Kumat darah tingginya mati dia. Saya bilang baliklah mak ke rumah, baliklah pak ke rumah, sama-sama kita berdoa. Jangan sampai masuk lubang yang sama 2 kali. Jaga anak-anak kita, jaga akidahnya, masukkan ke pondok pesantren, mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini banyak anak-anak lajang yang ganteng-ganteng di Batam. Kenapa tak kalian selamatkan anak-anak di sini? Takbir. Jangan sampai saya turun tangan. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai hukum nikah beda agama, sudah beliau jelaskan. Terakhir, yang selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah, bagaimana penjelasan beliau mengenai hukum nikah beda agama. Mari sama-sama kita dengarkan. Bagaimana pandangan Islam mengenai nikah beda agama, Ustaz? Nikah beda agama. Kita mulai dulu dari laki-laki muslim. Bolehkah laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim? Dirincikan lagi oleh para ulama. Kalau yang dinikahi wanitanya adalah ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, ini dibolehkan. Kembali kepada surah Al-Maidah ayat 5. Ya, di mana Allah SWT menjelaskan Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini aku halalkan bagi kalian segala yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Makanannya ahli kitab, sebagian ulama tafsir mengatakan sembelihannya.
selama sembelihan mereka bukan hewan yang diharamkan dalam Islam, bukan babi, bukan anjing, bukan yang diharamkan, maka halal seperti ayam, kambing, sapi dan seterusnya, gitu kan? Dan makanan kalian halal buat mereka. Kemudian dikatakan wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga Allah halalkan buat orang-orang yang beriman itu wanita-wanita yang baik-baik dari mereka dan wanita-wanita yang baik-baik juga dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Dikatakan idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafina wala muttakhidhi akhdan. Kalau kalian bisa memberikan hak mereka, melindungi mereka, menafkahi mereka, gitu kan? Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapa yang memungkiri ini, hukum bolehnya ini, berarti dia pungkiri keimanan kepada Allah SWT, maka amalnya semua bisa habis. Ya, jadi Allah SWT melarang, gitu kan? Tetap harus kita pegangi. Jadi kalau wanita ahli kitab dibolehkan. Kalau Anda bertanya lagi dan sering bertanya pengajian begini, Ustadz masih adakah ahli kitab? Masih ada sampai hari kiamat, gitu kan? Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat dikatakan Yahudi. Yang semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani, dan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah hilang. Kalau Anda bilang tidak ada, berarti semua hukum berhubungan ahli kitab di Al-Quran dan Sunnah dihapus, gitu kan? Tidak ada, jadi tetap berlaku. Jadi tetap saja berlaku itu. Kalau menikahnya dengan wanita selain ahli kitab, Hindu, Buddha, semua nggak boleh. Semua nggak boleh. Orang ateis nggak boleh. Kecuali kalau mereka masuk Islam ya berbeda, gitu kan? Ini kalau laki-laki Muslim. Kalau perempuan Muslimah mutlak tidak boleh menikah dengan laki-laki selain Muslim. Yang ini diharamkan. Kata Allah SWT tentang wanita-wanita yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah, Allah SWT mengatakan di surah Nabi SAW, uji mereka, famtahinuhun, uji mereka. Kalau mereka memang beriman kepada Allah benar, gitu kan, maka dikatakan lahum yahilluna lahunna walahunna yahillun lahun. Jadi wanita-wanita yang beriman ini tidak halal bagi orang-orang kafir Mekah itu, dan juga sebaliknya, ya, mereka orang-orang Mekah tidak halal bagi wanita tersebut. Jadi tidak boleh. Dan juga perilaku Nabi SAW dalam hadis Bukhari, pada saat beliau diutus jadi Nabi, beliau sempat memisahkan antara Zainab, anak beliau radhiyallahu anha, dengan suaminya As bin Abi As. Karena As bin Abi As sudah mau masuk Islam, dipisahkan oleh Nabi SAW secara otomatis, gitu kan? Nanti setelah As bin Abi As masuk Islam baru dibolehkan. Jadi kalau perempuan muslimah mutlak tidak dibolehkan untuk menikah dengan ahli kitab. Dan sekali lagi Allah SWT juga mengingatkan, baik laki-laki juga begitu. Walaupun halal bagi Anda menikah dengan ahli kitab, tetap orang-orang mukminnya lebih baik. Begitu juga dengan wanita, orang-orang mukmin jauh lebih baik. Kata Allah SWT, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfiratu bi'idnih. Orang-orang yang beriman itu memanggil kepada surga seperti kepada Allah SWT, dan orang-orang kafir itu memanggil kepada neraka, gitu kan? Untuk apa membuat PR dalam rumah tangga? Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah mengenai hukum menikah beda agama. Dan dari Ustadz-Ustadz semua telah kami tampilkan dalam video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan juga sebagai penambahan ilmu bagi kita. Dalam video ini telah kami tampilkan semua Ustadz-Ustadz yang menjelaskan mengenai hukum nikah beda agama. Mudah-mudahan dalam video ini bermanfaat bagi kita semua dan sebagai penambahan ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.